Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini kita lanjut cerita part 3 dari Pendem Mayit. Namun bagi teman-teman yang belum menyimak cerita part 1 dan part 2-nya, linknya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga, support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Esokan harinya, Agung masih memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan ini. Dia tidak tahu harus bagaimana sementara anaknya menjadi aneh semenjak dirasuki oleh sosok yang disinyalir merupakan sosok kiriman dari Paman Wastari. Didi yang awalnya periang kini terlihat sangat murung. Ia sama sekali tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Terkadang dirinya hanya menatap ke arah jendela rumah seperti sedang berbicara kepada orang yang tidak pernah terlihat oleh kedua mata Agung dan juga Wastari. Sementara itu, ibu masih memandangi wajah suaminya. Ia masih mengingat hal yang belum diketahui oleh Agung terkait kematian yang masih misteri hingga sekarang. "Bu, ibu baik-baik aja kan?" tanya Agung. Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menuju ke arah Agung dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Raut wajahnya sama sekali tidak berubah tak kala mengingat suaminya itu. "Kamu tahu kan, Nak, dulu ibu dan bapak tidak menyetujui pernikahanmu dengan Wastari. Hal itu dikarenakan bapak telah memiliki isyarat yang tidak baik terkait salah satu anggota keluarga Wastari yang dinilai sangat mencurigakan." Agung hanya tercengang saat mengetahui fakta di balik pernikahannya yang ternyata menimbulkan sebuah asumsi terkait keluarga Wastari. "Aku harap kalian semua berada dalam keselamatan. Ibu tidak menginginkan hal-hal yang aneh terjadi pada keluarga kalian. Untuk masalah Didi, biar ibu yang menyelesaikannya. Kalian berdua kembalilah ke sana." "Kembali ke sana? Untuk apa kita kembali ke sana, Bu?" Ibu rasa Paman Wastari mengetahui sesuatu. "Maksud ibu, apakah Paman Wastari ini pelakunya atau bagaimana?" "Belum tentu juga, Nak. Ibu hanya memperkirakan saja. Sosok yang kemarin muncul di hadapan rumah seperti mengingatkan ibu kepada kematian bapak. Tentu saja akan ada teka-teki dalam permasalahan ini." Atas pernyataan dari ibunya, Agung merasa bingung. Ia tidak tahu apa maksud dari perkataan ibunya yang sangat labil itu. Di sisi lain, dia juga tidak bisa menyimpulkan jika keluarga Wastari adalah pelaku dari masa lalu orang tuanya. Namun di sisi lain juga, Agung masih mencurigai Paman Wastari yang dinilai sangat mencurigakan tak kala mereka mendatangi rumah kosong yang hanya dijaga oleh seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai paman dari Wastari. Saat itu Wastari masih menjaga Didi yang terkadang sering mengamuk-ngamuk tidak jelas di kamar. Suara Didi juga terkadang berubah menjadi parau dan serak seperti orang tua. Terkadang juga Didi sadar dan menjadi dirinya sendiri. Tekanan batin yang dirasakan oleh Wastari membuatnya hanya bisa mengelus dada sembari membaca Al-Quran di dekat anaknya itu. Di sela-sela Wastari sedang membaca Al-Quran, Agung pun memasuki kamar sembari membereskan barang-barang pribadinya. Wastari yang mengetahui hal itu langsung menghentikan bacaan Al-Qurannya. Ia kemudian menengok ke arah suaminya. "Mas, mau kemana?" "Aku ingin kembali lagi ke tempat pamanmu." "Mau apa, Mas?" "Ibuku menyuruhku ke sana." "Tapi kan Mas, Didi sedang dalam kondisi seperti ini." "Karena itu kita harus selamatkan Didi. Kita harus tahu apa yang telah disembunyikan oleh pamanmu itu." Wastari hanya terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain menuruti semua yang diinginkan oleh suaminya demi kebaikan Didi. Secara keseluruhan, kondisi Didi baik-baik saja. Namun di waktu-waktu tertentu, dia seperti bukan layaknya Didi yang dikenal oleh Wastari dan juga Agung. Terkadang Didi menangis layaknya seperti orang yang ditinggal jauh di sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Terkadang juga dia dirasuki oleh sosok nenek-nenek yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh Didi. Siang itu Agung dan Wastari pun izin pamit kepada Ibu Nani untuk kembali ke Jawa Tengah. Tujuannya adalah mencari tahu terkait sosok yang sering mengganggu tubuh Didi dan berkeinginan untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya. Berangkat dengan kepercayaan diri yang tinggi, Agung dan Wastari pun merelakan anaknya untuk dijaga oleh sang nenek. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama,
yaitu membongkar lebih dalam terkait apa yang dilakukan oleh Wak Salim selama beberapa tahun ke belakang. Selama dalam perjalanan, Wastari hanya menatap jalanan yang ramai. Ia terkadang menampakkan wajah sedihnya di hadapan Agung karena melihat anaknya yang tiba-tiba menjadi aneh akhir-akhir ini. Entah apa yang terjadi pada masa lalu di antara kedua orang tua Wastari dan juga Agung. Keduanya hanya bisa menerima takdir yang secara penderitaan sangat mengena kepada mereka berdua. Mobil memasuki gapura desa tempat di mana Wak Salim berada. Namun ada yang aneh. Mereka mendapati banyak warga yang mengenakan pakaian serba hitam sembari membawa sesuatu yang menutupi kain berwarna putih. Terlihat juga wajah dari mereka yang penuh dengan tanda tanya. Saat mereka melewati sebuah rumah warga, mereka mendapati bendera kuning yang berjajar rapi di hadapan rumah. Dari dalam mobil terdengar isak tangis yang begitu kencang dari rumah tersebut. Namun bukan hanya itu saja. Pandangan Wastari tertuju pada bambu kuning yang ditancapkan di beberapa sudut rumah warga yang meninggal dunia tersebut. Biasanya dengan penanda seperti itu, bisa jadi ada sesuatu yang membuat para warga memikirkan untuk mengambil langkah lebih waspada setelah berjatuhannya salah seorang warga yang lain. Para warga berbisik-bisik terkait kematian aneh yang menimpa warga tersebut. Mereka tidak mengira juga salah seorang warga tersebut meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. "Dek, ada yang meninggal ya kayaknya." "Iya mas, tapi kok ada yang aneh ya?" "Maksudnya apa?" "Biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang aneh, para warga selalu memasang bambu kuning, tujuannya untuk berjaga-jaga." Agung masih menyetir mobil dan menghindari ramaian para warga yang memperhatikan dari luaran. Mobil memasuki tempat di mana Wak Salim berada. Sebuah rumah kosong yang di depannya bertuliskan penjualan rumah yang berada di halaman rumah tersebut. Sesaat di mana Agung dan Wastari membuka gerbang, ia memarkirkan mobilnya di halaman rumah. Lalu keluarlah seorang lelaki tua dengan langkah yang penuh dengan hati-hati. Dia adalah Wak Salim. Agung dan Wastari turun dari mobilnya. Ia kemudian disambut oleh Wak Salim dengan pelukan hangat. "Kok kalian cuma berdua? Di mana anak kalian?" tanya Wak Salim. Agung dan Wastari saling menatap. Keduanya tampak bingung untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Wak Salim kepadanya. "Anu Wak, Didi lagi sakit." "Sakit? Sakit apa?" Wastari hanya bisa terdiam. Tampaknya dia tidak mau menceritakan terkait apa yang sedang terjadi. Takutnya apa yang ia ceritakan kepada Wak Salim justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. "Aku tahu apa yang kalian pendam. Sekarang masuk ke dalam rumah," ucap Wak Salim. Agung dan Wastari izin mengambil barang-barang terlebih dahulu. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah peninggalan orang tua Wastari yang sekarang dihuni oleh Wak Salim seorang. Seperti biasa di dalam rumah, mereka berdua seperti mencium bau busuk yang sangat menyerebak. Entah memang ada bangkai yang sudah lama tidak diangkut atau memang ada hal lain yang berada di rumah peninggalan orang tua Wastari itu. Wak Salim kemudian menyiapkan wedang dan beberapa makanan untuk nantinya menjadi teman obrolan mereka saat itu. "Silakan, ceritakan apa yang menjadi keresahan hati kalian," jelas Wak Salim. Agung dan Wastari tidak bisa menjawab atau menceritakan apapun. Kali ini mereka berdua tampak bingung untuk mengawali obrolan dan rasanya seperti sangat canggung tak kala berhadapan langsung dengan Wak Salim. Seperti ada sesuatu yang mereka pendam namun tidak ingin diungkapkan. Di sisi lain mereka berdua juga mempercayai cerita yang diceritakan oleh Ibu Nani terkait hal yang terjadi kepada Didi. Namun melihat raut wajah yang tampak begitu luas dari penampilan Wak Salim sekarang, Agung tampak ragu dengan penilaian cepat yang diberikan orang tuanya kepada Wak Salim. "Begini Wak, kami datang kemari hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Didi sewaktu menginap di rumah ini," jelas Agung. "Memangnya setelah dari sini Didi masih kumat?" Agung hanya mengangguk, sedangkan Wak Salim ia hanya menghela nafas panjang. Rasanya seperti tertimpa tambahan beban hidupnya dalam tubuhnya yang sudah tua renta itu. "Jadi Didi kenapa Wak?" tanya Agung. "Di desa ini kita tidak bisa menentukan mana orang baik dan mana orang jahat dari penilaian orang-orang luar saja. Karena sejatinya mereka yang menyembunyikan diri dari pandangan orang-orang dan menyengaja untuk menutupi dirinya. Dia adalah orang-orang yang terselamatkan," jelas Wak Salim. Penggambaran dan pengibaratkan yang diucapkan oleh Wak Salim benar-benar mencambuk hati dan juga pikiran Agung. Ia benar-benar merasa tertampar dengan kalimat yang baru saja Wak Salim katakan barusan.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, Wak? Tanya Agung. Desa ini disebut dengan Desa Ganyir Mayit. Orang-orang yang berada di desa ini sering terkena serangan-serangan aneh seperti yang terjadi kepada Didi dan juga kedua orang tua Wastari. Tidak aneh jika setiap rumah di desa ini selalu dipasangkan bambu kuning. Tujuannya agar si sosok itu tidak menjemputnya. Menjemputnya? Tanya Wastari. Wak Salim hanya mengangguk. Ia membenarkan terkait apa yang dipikirkan oleh Wastari dan juga Agung. Keduanya masih belum paham dengan ucapan yang dilontarkan oleh Wak Salim terkait kalimat menjemput yang dimaksud. Wak Salim tampak membenci hal itu. Tatapan matanya melotot tajam ke arah jendela seperti mengingat memori kelam saat di mana dirinya mendapati sosok yang tidak ia sukai. Bibirnya yang berwarna hitam bergerak-gerak seperti sedang menyumpah serapah sesuatu yang ia benci. Anak-anak di sini banyak yang meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Tubuhnya mengeluarkan bau seperti mayit. Dari mulutnya terkadang keluar cairan busuk. Beberapa ada yang melihat mereka meninggal dengan cara yang lebih ekstrim, di mana dengan tubuhnya yang dipendam di liang lahat dengan kepala yang masih mendongak ke arah langit. Agung hanya mendengarkan sembari menganalisa kembali apa yang ia ketahui terkait Wak Salim dari ibunya. Jika memang pelakunya adalah Wak Salim, mana mungkin dia akan menceritakan sedetail ini kepada Agung. Seperti biasa, tak kala memasuki waktu sore, desa ini selalu dihadiri langit yang berwarna kelabu. Mendung yang sudah merambah ke setiap sudut desa. Orang-orang desa yang mulai berlarian memasuki rumahnya masing-masing. Tanah menjadi basah tak kala tetesan demi tetesan hujan berjatuhan. Bau semerbak tanah yang khas serta udara yang berhembus dari luar menusuk tubuh mereka masing-masing. Wak Salim masih dengan tenang menghadapi cuaca yang berubah-ubah seperti ini. Ia masih tetap membakar rokok kreteknya sebagai teman kesehariannya. Kamu tahu Ganyir Mayit, Wastari? Tanya Wak Salim kepada Wastari. Apa itu, Wak? Sebuah pesugihan yang membuat tumbalnya membusuk seperti bau mayit. Orang-orang yang sudah mengeluarkan bau mayit, dia akan menjadi tumbal nantinya. Ganyir Mayit adalah aib bagi warga desa tersebut. Sebuah pesugihan yang membuat korban atau tumbalnya menderita seperti mayit. Selain itu, bau busuk yang dikeluarkan oleh korban juga persis seperti mayit. Karena itulah, jika ada salah seorang warga yang meninggal dunia lalu di sekitar rumahnya tertancap bambu kuning, bisa jadi orang tersebut meninggal dunia karena pesugihan Ganyir Mayit. Wak Salim pun menjelaskan, sudah lama pesugihan ini dilakukan, namun pelakunya belum juga tertangkap. Tak banyak warga yang mengetahui siapa pelakunya. Karena itulah, sampai saat di mana korban berjatuhan, pelaku dari pesugihan Ganyir Mayit ini belum ditemukan. Malam itu, Agung dan Wastari memutuskan untuk menetap di rumah yang dijaga oleh Wak Salim. Mereka tidak mungkin untuk pulang di waktu malam karena resiko hal-hal yang tak masuk akal kerap terjadi. Seperti biasa, tak kala mereka berdua sedang tidur, mereka selalu mendengar suara aneh yang bunyinya sangat familiar. Suara tulang yang dibenturkan. Suara itu terngiang-ngiang di kepala Agung. Ia sedikit terganggu dengan suara aneh, namun dia langsung terbangun dan teringat sesuatu akan makna dari suara itu. Hah? Pintu kamar terbuka lebar. Di hadapannya sudah berdiri sosok nenek tua dengan tubuh kurus kering, lalu kedua tangannya dibenturkan secara bersamaan hingga menimbulkan suara yang berbunyi. Tidak berselang lama, seorang anak kecil berjalan ke arah sosok tersebut. Ia kemudian memeluk sosok tersebut hingga wajahnya menjadi pucat. Dari mulutnya keluar cairan hitam. Baunya sangat busuk. Matanya melotot ke langit-langit rumah. Kedua tangannya menjadi mengkerut. Anak kecil itu berteriak memanggil nama Agung. Bapak, Bapak. Didi. Agung terperanjat tak percaya jika anaknya sudah berada dalam jangkauan si sosok tersebut. Kedua tangannya segera menghalau selimut. Kakinya mulai digerak-gerakan. Tubuhnya memberontak ke depan untuk bisa menggapai Didi yang sudah setengah mati berada dalam pelukan sosok tersebut. Akan tetapi... Mas kenapa? Tanya Wastari. Agung langsung berteriak histeris. Dia terbangun dan segera memeluk istrinya. Dia mengalami mimpi paling buruk dalam hidupnya. Emosinya meledak hingga tetesan air mata membasahi pundak Wastari. Didi kenapa, Mas? Aku barusan mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Didi bakal jadi tumbal Ganyir Mayit. Wastari langsung terdiam. Mulutnya sontak berucap kalimat istighfar. Jantungnya mulai berdegup dengan kencang. Dia sadar mimpi yang barusan saja mendatangi suaminya itu bukanlah mimpi biasa pada umumnya.
Sembari menenangkan Agung, Wastari pun mengelus-ngelus pundak suaminya dengan belayan kasih sayang. Tekanan batin yang dirasakan oleh suaminya sangat besar sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Namun seberat apapun masalah yang dirasakan oleh suaminya, Wastari tetap berada di sampingnya sembari memberikan ketenangan untuknya. Selepas Agung tenang, Wastari mengajak suaminya untuk melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Ini bertujuan agar dirinya meminta bantuan kepada Tuhan atas jalan dan tujuan yang akan ditempuh selanjutnya. Mereka berdua pun bergantian pergi ke kamar mandi. Wastari mengawalinya untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Ia kemudian mengambil air wudhu. Saat di mana dirinya sedang berwudhu, Wastari mencium bau busuk di sekitarnya. Ia kira bau busuk itu dikeluarkan dari air yang baru saja ditumpahkan ke dalam keran. Saat hidungnya mengendus air tersebut, Wastari tidak mendapati bau busuk yang berasal dari air itu. Ia kemudian memejamkan matanya sembari membaca doa dalam hati, agar segala gangguan aneh lainnya dapat ia lewati atas izin Tuhan. Dan benar saja, bau busuk itu langsung menghilang. Wastari kembali melanjutkan wudhunya hingga selesai. Sementara itu, Agung masih berada di dalam kamar sembari menunggu kedatangan istrinya. Ia pun terkejut saat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Lalu berjalanlah seorang wanita melewati kamar sembari membawa sesuatu di dalam sebuah wadah. Perempuan itu kemudian terhenti tepat di depan kamar, sembari mengambil seekor katak yang masih hidup dalam wadah tersebut. "Wastari?" Wanita itu hanya tersenyum sembari mengunyah daging katak mentah-mentah. Ia kemudian berjalan sembari mendongakkan kepalanya sembari memakan sisa daging katak yang belum ia habiskan. Agung tidak percaya jika itu adalah Wastari. Ia kemudian turun dari tempat tidurnya. Tubuhnya seperti tertarik sesuatu hingga langkahnya sedikit cepat untuk mengejar Wastari. Namun baru juga dirinya keluar dari kamar, seorang wanita memanggilnya dari arah kamar mandi. "Mas, mau kemana?" Agung terkejut mengetahui istrinya ada 2. Ia kemudian menatap ke arah yang berbeda, di mana di satu sisi terdapat 2 Wastari yang berbeda. Yang satu baru keluar dari kamar mandi dan yang satu lagi sedang berdiri di dekat pintu keluar, sembari memakan katak hidup-hidup. Kamu siapa?" tanya Agung kepada sosok wanita yang sedang berdiri di dekat pintu rumahnya. Wastari yang mendengar perkataan itu langsung segera mendekati suaminya. Ia kemudian menutup mata suaminya. "Mas, istighfar." Wastari membantu suaminya untuk mengucapkan kalimat istighfar berulang-ulang kali. Ia tahu yang dilihat suaminya bukanlah Wastari yang asli, akan tetapi ada satu sosok yang menjelma seperti Wastari. Tidak berselang lama, sosok yang menjelma menjadi Wastari tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Dan kemudian tubuh Agung langsung ambruk. Mas, kamu kenapa?" Wajah Agung langsung memucat. Keringat dingin bercucuran. Matanya mendongak ke arah atas langit-langit rumah. Untung saja saat itu Wak Salim belum tertidur. Ia hadir tepat di waktu saat di mana tubuh Agung sudah tidak bisa bangkit lagi. Wak Salim dan Wastari pun memapah tubuh Agung hingga ke dalam kamar. Pagi harinya Agung pun terbangun. Ia terkejut saat istrinya masih tertidur sembari memeluknya. Di dahinya juga terdapat kompresan. Agung hanya melihat wajah istrinya Wastari yang tampak sangat kelelahan. "Semalam aku pingsan ya?" Saat Agung terbangun, pintu kamar terbuka. Wak Salim membawakan sarapan untuk Agung dan juga Wastari. "Wak Salim, semalam kamu terkena jemputan," jelas Wak Salim kepada Agung. "Jemputan?" "Iya, sosok ganyir mayit kemari." Agung pun terkejut mendengar hal itu. Yang ia ingat adalah tak kala dirinya melihat ada 2 Wastari di hadapannya, di mana yang satu sedang memakan katak hidup-hidup dan yang satu lagi baru saja keluar dari kamar mandi. "Dia kira kalian berdua membawa anakmu, makanya sosok itu kemari untuk menjemput anakmu," jelas Wak Salim. Agung sadar jika diri sudah ditandai oleh sosok tersebut. Karena itulah benar apa yang dikatakan oleh Wak Salim. Sosok itu ingin menjemput Didi pada malam itu juga. Payahnya Didi tak berada bersama mereka. "Jangan risau, Gung, dan juga jangan kagetan. Kamu akan mengetahui fakta yang menyakitkan itu adalah ketika pelakunya adalah orang kita sendiri," jelas Wak Salim. "Maksudnya apa, Wak?" "Nanti kau akan tahu sendiri." Selesai memberikan sarapan kepada Agung dan juga Wastari, Wak Salim keluar dari kamarnya. Dia berniat untuk berkeliling desa mencari tahu
Apakah ada korban yang berjatuhan lagi tak kala sosok Ganyir Mayit itu mendatangi rumahnya dan gagal mengambil tumbal? Desa ini dinamakan Desa Ganyir Mayit. Diambil dari namanya saja, desa ini dikenal karena dulu tanahnya berbau anyir atau amis, sehingga kata Ganyir ini sendiri digunakan untuk mengartikan sebuah desa yang memiliki tanah amis atau anyir. Warga di desa ini rata-rata menjadi seorang petani. Banyak dari mereka yang memiliki tanah yang luas serta mendapatkan panen dengan hasil yang sangat melimpah. Namun semenjak saat di mana Wastari dinikahkan oleh Agung, desa ini mendapatkan sebuah fenomena yang tak bisa dihindari. Entah memang ini ada hubungannya dengan Wastari dan juga Agung atau memang ada sebab lain yang menjadi patokan utama dari munculnya banyak peristiwa aneh. Kematian demi kematian di desa ini begitu sangat misteri. Tangisan demi tangisan seperti tetesan hujan yang terus membasahi tanah di desa Ganyir ini. Benar apa yang dikatakan oleh Wak Salim. Jika ada sosok Ganyir Mayit yang ingin dijemput tumbalnya dan tumbalnya tidak ditemukan, maka korban bisa jadi sosok itu mengambil tumbal yang lain. Agung akhirnya membangunkan Wastari dan menyuruhnya untuk sarapan. Wastari terbangun sembari menatap wajah suaminya yang sudah kembali bugar seperti semula. Mereka berdua pun sarapan terlebih dahulu. Selesai sarapan, Agung dan Wastari akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia kemudian membereskan semua barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam mobil. Bersamaan dengan itu, Wak Salim sudah menunggunya di depan gerbang sembari menatap sawah para warga di desa Ganyir. "Wak, kami mau pulang dulu ya, Wak," jelas Agung dengan nada yang rendah. "Apa ibumu pernah menanyakan tentangku?" Agung terkejut mendengar hal itu. Padahal selama dirinya berada di rumah tersebut, Agung tidak pernah sekalipun menyinggung Wak Salim dengan pandangan dari Ibu Nani yang diberikan kepadanya. "Hanya sedikit, Wak." "Beritahu ibumu, berhenti main-main lagi. Minta kepadanya untuk lepaskan anakmu." "Maksudnya apa, Wak?" "Kau akan tahu sendiri siapa pelakunya, Gung. Sosok Ganyir Mayit ini telah membunuh kedua orang tua Wastari karena ketidaksetujuannya pernikahan di antara kalian berdua."